siji wal arbauna lan nomor 40. Makalah ke-41. Utai makalah ngene kila den dawono apa dawuh idza arada wa bi abdin. Idza arada nalikane ngersakno sapa Allah apa, ngersakno bi abdin ing kawula. Dikersakno khairon ing kaapian. Manane kaapian teng mriki kamilan, tegese kaapian sing sempurna. Faqahahu mongko maringi faham sapa Allah taala hu ing abet fitine ing dalam babagan agama. Manane agama ai fi usulihi tegese ing dalam dasar-dasar agama wa furu'ihi lan cabang-cabange agama. Nomor kali wazahadahu fid dunya. Lan maringi zuhud sapa Allahu ing abad fid dunya ing dalam babagan dunya. Dunya sing kanggo dunya mana? Ja'ala tegese gawe sapa wa taala qalbahu ing atine abad digawe khalian ingkang persepen. Niku maf'ul sanine ja'ala. Ja'ala tegese gawe sapa wa taala qalbahu ing atine abad digawe khalian ingkang persepen mimma sing perkara kholat kang sepi minggu saking mapo ya turu tangane wong. Manane atine iku sepi. Sangka tomak ning donya sing tangane sepi. Maksudnya menghilangkan tomak dari sesuatu yang tidak milik apa? Miliknya. Tapi kalau kadung dadi miliknya itu jadi dikelola secara baik. Karena nanti kalau enggak dikelola ada hisab. Jadi manane tidak kholian nggih. Apa? Atine iku sepi, sangka tangane sing sepi maksudnya orang lola, orang mikir barang sing mboten gadani. Ora koyo melarat model Indonesia, dadi dene ra iso tasarruf, bayang nak dadi sugih nasarufno, dadi kacau. Wa bassarahu. Lan meruhna sapa Allah taala hu ing abet diweruhna bi uyubi nafsihi ing cacat-cacate utawa FF awak dhewe ne abet. Wal maqalatu saniyah wal arba'un makalah sing kaping 7 wal arba'un lan 40. Ar-Rasulillah saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Utai makalah iku ngene, annahu qala. Utawi utai makalah iku an Rasulillah annahu qala sami mawon. Hubbiba ilayya min dunyakum sanasin. Hubbiba den senengno ilayya maring ingsun. Nggih semua riwayat redaksinya hubbiba. Mboten ahbab tu hubbiba. Hubbiba den senengno ilayya maring ingsun min dunyakum saking urusan dunya sira kabeh. Mahbubatikum tegese barang-barang sing mbok senengi sira kabeh. Mimma sangka apa wae bena samawati kang antarane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Apa sing disenono ning aku salasun apa bareng telu. Siji atibu, iku wewangen. Wonten guys maca atau ibu barang sing apik. Sing masyhur niku tip. Misale wonten mas saya sing maca atau ibu yang salah mergo maknane atau ibu barang sing napa? Apik, tapi umume niku maca napa? Atib. Sanad kula piyambak nggih macane atib. Sing-sing juga waca bang toyib punten apa. Wan nisa ulan wong wedok. Waju ilat lan den gawe apa qurratu aini, apa ketenangan ati ingsun utawa mripat ingsun maknane ketenangan jiwaku utawa kahananku. Aku tenangnya awakku digawe fi salat ing dalem salat. Wa hadil khisalu taikah keadaan, utai kilah pira-pira khosal allati kang. Wa qaat kang tumi apa lati li Rasulillah kedue Rasulillah sallallahu alaihi wasallam golek sat ora ana apa hadil khisal. Minat dunya sanging dunya fi syai'in ing dalem babar pisan. Di anak ulama krana sak temene perkara kana kang ana apa maikulillahi kagungane Allah taala iku lesa ora ana apa makana lillah minat dunya sanging dunya. Kala dika dene wong labuda kang ora ana tan karo mraik maujud. Kang selalu sapa dadi labuda selalu iya. Minu sanging ladi minal putih rupane. Kala dika dene perkara labuda kang tan kena ora apa ladi maknane wajib terjadi minu sanging ladi. Ya rupane minal putih saking anane kot makanan pokok wal maskani lan panggonan pokok misalnya wal malbasi lan pakaian pokok. Kama kala daun nubuin masuk Syekh Khalil Ar-Rasyidi fil majalis ing dalam majalis Ar-Ra'iqah ing dalam kitab Al-Majalis Ar-Ra'iqah. Maknane pira-pira majalis Ar-Ra'iqah kang apik. Iku apik sing cumleret apik sing barokah nur Ra'iqah. Niki kula terangno nggih kula akhir-akhir niki kula hampir mun 7 tahun lebih mungkin. Kula nu pun putus asa nak dunia itu sama maklumi syariat pengen. Kalau balenya kulo nggih kulo. Artinya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang kulo dalam berpendapat. Ini bagus ya. Bagus dalam konteks jagani nak salah itu, yang salah ya dia. Rumah banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini min muqaddimihim ya. Yang garis ini paling depan itu Sayyidina Umar. Kalau ada pendapat istimbat atau mafhum, itu dia meredaksikan kulo atau saya. Ada beberapa ulama, dan ini juga diikuti mayoritas juga, yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita atau kami. Nah ini saya cerita, rumah mawon. Saman boleh gak sependapat, karena ini masalah-masalah istimbat.
ketika Mbak Najwa Shihab itu putrinya Pak Quraish Shihab itu datang ke sarang itu ada Mbak Mun, ada Gus Zufur, ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. Beliau muji abahnya Pak Quraish Shihab itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Quraish Shihab itu Habib, tapi nggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu diantara sifat yang beliau puji. Dua, abah saya itu nggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Pernah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya. Makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita. Karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Tentu itu hak beliau ya, cara pandang seperti itu. Dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilbaban. Jadi dia Kenapa dia kok gerbang Mustafa sing ra ikhlas itu. Ujo sembrono iku berswan bae gedeng putune dosa. Kan berswan ning Madinah ora oleh. Setelah itu ada beberapa hari entah berapa bulan. Kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya. Maksudnya saya di antara yang diminta ngisi. Saya bilang begini, itu hak beliau beristihad begitu. Pak Quraish beristihad begitu itu hak beliau. Tapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istimbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini kecuali yang mansus ya, masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini qala Allahu Ta'ala, ini dari Rasulullah, ini dari ulama boleh karena mansus dan sudah tadi apa saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu, kenapa? Misalnya saya mengatakan gini. Cung, sing APU nak istighfar waktu sahur. Saya pede saja, tidak perlu mengatakan saya, karena ayatnya jelas wabil ashari yastaghfirun. Dan Quran hadisnya jelas yanzilu rabbuna kullailatin idza yakun apa? Sulusul lail. Tapi kalau tradisi-tradisi kayak aku ngenyek Mustafa itu kan enggak mesti bener. Ngelem mari ujub, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni, aku di atas ngenyek Mustafa, apa bener apa orang. Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini. Di Fathul Bari itu ada perdebatan nanti beberapa kuras. Dan saya dulu ikut Fathul Masail ya, ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia. Itu Kiai Fuad, pertanyaannya gini, boleh enggak seorang dai atau penulis atau apa saja menulis di koran 1-2 ayat untuk memperkuat makalahnya? Kan mungkin Anda nulis di koran, Jawab Pos atau apa saja. Kamu jadi kebetulan ada rubrik untuk apa? Kamu atau di beberapa jurnal. Kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang nulis ayatnya ini, liqauli ta'ala ini. Dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya koran kan dipakai bungkus kacang. Atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja. Padahal itu nanti ada ayat apa? Quran. Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena pasti arahnya ke ihanah. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa? Kacang atau ditumbuk saja di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk. Tumbuk-tumbuk saya ana tanggane njaluk. Gak ada koran gak ada. Niki kula badhe syukuran nggih ujukan ngaji sore ini. Terus digono pangan. Iku bungkuse ana ayat apa? Itu ya boleh. Ulama ini tipikal ikhtiyat ya. Dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh karena li hajat dakwah. Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi, apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, dihubungi, dikasih minyak, meskipun nggak mau apa Islam. Sebagian tersinggung surat langsung apa? Mazakahu kulah apa? Membazak diubek, sobek. Nah seperti ini kamu nggak boleh pede. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata, paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Kena muri haram cek goblok, wong hadis iku ning kareh. Berarti kedarane apa yang dilakukan Nabi itu salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir. Mulane ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, ki muni haram, dosa gede wong riwayate jelas Nabi itu nulis ayat di surat itu. Dan potensinya juga ihanah tadi. Potensi ya ada mesti. Mergo nek mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Misalnya nang mabuk, sekarang mabuk pakai ayat Quran. Eleng lah ayat iki pakai nol. Kok goblok ngono iki ya ora potensi jenenge apa? Yakin apa? Yakin. Nah, seperti itu, kalau dalam konteks seperti itu, sebaiknya ulama bilang saya.
wa indi kada. Makanya di Mu'in di beberapa fikih wa indi kada. Wa qulu ana kada. Karena nggak mungkin seperti ini nggak diserang pihak lain atau kemungkinan disepakati kan nggak mungkin. Karena ini istimbat. Semuanya berpandangan sendiri-sendiri dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri. Nah, makanya di Mu'in sering ada pendapat la'an al-qaboha ta'ala begini saya ketemu Allah siap dengan pendapat ini. Itu karena dia merasa pede. Tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? Jagani. Kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah, ini penting saya utarakan. Karena nanti kamu dalam makna Al-Quran atau makna hadis. Yang kesimpulannya, saya ulang lagi. Yang apa? Kesimpulannya. Itu kita tidak pernah bisa yakin benar. Meskipun teksnya mesti benar. Misalnya gini hadis ini. Gak bersamaan melek huruf tenan, melek istihad tenan. Awas nor. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Teks aslinya di Bukhari. Saya hafal. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang digedaki Allah baik pasti ditakdir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahannya mana sebenarnya? Mbok takono sarjana sing anyarani iso bahasa Arab lah mesti ngerti seperti itu. Oke itu benar terjemahan. Tapi nak mbok mafhum. Berarti wong nak rapati alim, yo rapati dikersakno Allah apik. Oh itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kan tidak alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafah Anda. Gimana? Kalau kalian pakai hadis kan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki dia baik pasti ditakdir alim. Kamane yufaqihu fiddin ditakdir alim. Terus mafhumnya piye? Nah Allah orang ngersakno dekne apik ditakdir orang alim. Berapa juta yang jadi korban mafhum itu? Ya tak? Itu mafhum itu tidak harus terjadi. Misalnya gini, saya bilang gini. Dong kena kepengen alim, ngaji Gus Bahak, kena kepengen ahli swarga ngaji. Sing tetep ngaji ahli neraka ya akeh sowe sul khotimah. Wong kok bajingan ngono, sok ben neraka. Iso wae nek Gus khotimah kan ora mesti kabeh to, mulane ora usah mafhum. Nek ngomong ya ngomong ae, ora usah mafhum-mafhuman. Dong nak kepen wareg mangan. Kadang mangan malah mati wong, kesel. Jadi mafhum itu barang yang enggak mesti, makanya enggak usah kecangkeman muni. Mafhum, mulane donya iku rusak, mergo anggere wong kakean mafhum. Masuk wong seneng bojo barang. Bareng bojo-bojo sigarin jiwa. Mulane wong ora di bojo ku lara kabeh. Sing di bojo luwih lara ya akeh. Ora usah ngono, ora usah kecangkeman gawe nak ngomong ae, tapi ora usah. Ya nek lagi seneng presiden saiki, aku gak iso bayang oleh presiden wong liya, kacau Indonesia. Sing lagi seneng Pak Karno muni ngono, lagi seneng Pak Harto. Ora usah muni ngono, muni ngene ae, negara ono presiden penting. Lah sing sapa? Pokoke sing presiden. Lha iku sing difahami wong fakir. Lan wong fakir presiden semua dihormati mergo ulil amri. Tapi kan nyebut wonge ra gelem nek perkarane mafhum, napa? Perkarane napa? Mafhum. Faham sing kula maksud? Nabi nyurati Raja Muqaykis, Raja Hiraqlu. Iku jelas kabeh tek tarikh nerangno nek Nabi ku nyurati. Sono ulama cara pandang iki bukti nak dakwah iku oleh nulis Quran senajan to potensi. Iya nah dilajahno. Iku ora omongane ulama, Nabi kan gak ngendikan ngono. Paham ya? Ya wis dekne ngomong ngono ya keben wong dekne ulama ya pinter mafhum, tapi barno. Paham ya? Terus kowe ono ulama ikhtiyat. Iku nabi. Nabi, ora nabi, sekaruan ning koran iku. Siji niatem ya ora dakwah golek royalti. Jadi sekali dosa ya dosa tenan wong niate elek tenan golek dhuwit. Misale lho iki cerita-cerita. Nah nabi kan wong ikhlas, sehingga misale ono masalah sumput wong ikhlas. Iwak tunggale ki dakwah rondo ayu. Nabi dakwah rondo ayu mesti bener e. Ulama dhisik mesti bener. Mergo niate dandani ben ora dibina wong fasik. Lah aku niate kan tuh. Ben ora kecekel wong li. Iya. Iya misale kita bedheki ya. Bocah diwarai istihad kok ora nganti. Tak wari pinter. Ana rondo ayu mesti, rondo ayu. Nak dibaro kiai potensi disekati wong fasik. Pengedar narkoba dadi sarang maksiat. Terus kowe iku kiai. Ya kiai ngene iki ya kusuk sakmene iki, manem ya sakmene iki. Terus tak aku, Gus, apike kula terjun tak apa. Gayane takok tapi di keputusan. Ya nek wong takok ora mau gaya-gayanan tok. Ape nimpakno dosa ning sing ditakoki. Asline wis yakin, no? Yakin perlu merebut. Kula bolak-balik ki mis batok iki ya, Gus. Nampa angsal negara atau negara angsal mboten. Aku wis ora dekne kelakuane ya wis nampa. Cuma kok nak nampa sing digo dalil jare Gus Bak apa-apa. Padahal aku ra dikai, akal-akal. Ngono. Utek ngono ora akeh. Wis biasa utek ngono Gus. Aku wis kiai suwi kan kelakuane wong sapal. Kula bali-bali ya ana rondo ayu. Ayu tenan. Cara istihad iku ya mirip-mirip tenan. Kan potensinya diperebutkan orang fasik. Nanti potensinya juga nanti pengedar narkoba atau bermaksiat macam-macam. Kamu sebagai kiai mikir, ini desa saya harus saya dakwai. Nah tak dakwai aku kan
stabil, negara terkendali, samar ma'ruf nahi mungkar macam-macam. Oke, pertama mungkin ya ikhlas lah. Jenenge kiai menang pertama ya ikhlas. Baru suwe-suwe kok ape kena wong liya kan yo ora trimo. Nah, di perjalanan dakwah ini ketika ono harame, misalnya kayak mulai beda, mulai nikmati dengan syahwat, mulai macam-macam, kan mulai ono dosa nih. Saya yakin nak terima kiai, ditulis dosa be pengiran. Karena motifnya kadang khawatir kena wong liya. Kamu jangan menyamakan dengan Nabi dakwah Nabi Sulaiman, ben rosikile barang itu beda. Terus kiai to. Lho gak padha-padha. Nabi Sulaiman yo cara Nabi ya masalah lho. Nabi Sulaiman dakwah Bilqis wayu. Cuma dene ora sing rasrek. Jare ayu kok sikile jare ono apa guys? Orang muru nek besar ron. Tapi ku nabi lho, ora kiai, nabi. Singkat cerita, nak ngongkon nyincing nabi kok ngongkon. Tapi nak ora roh gajel. Singkat cerita Nabi Sulaiman ku nabi kondang gawe apa? Pelataran gawe istana sing sangka napa? Kaca. Kaca terus ngisore iku ono banyu. Pokoke kesane iku banyu. Singkat cerita dene lunggone istana Bilqis liwat nyongkone banyu dicincing. Ya akhirnya roh. Apalagi dari lama-lama roh iku jarak wong direkayasa sampai ngono kok gak jarak. Tapi Nabi Sulaiman kan nabi. Nafsune mbek dakwahe mbek apike iku mutlak apik. Apik. Wong nyatane tenan pertama ketemu Bilqis iku ngamuk. Kowe iso ketemu wong ayu ngamuk. Nabi Sulaiman iso ngamuk. Kok gobloke ngono wong kok nyembah srengenge ditaklukno secara hujah. Sampai Bilqis tak taslim terus aslam tu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang nabi ku ora kena ditiru karena tadi nabi ku wong soleh sing mutlak sing maksum. Nabi nak majelis taklim. Iku ya terbuka. Bahkan Nisaul Ansor nak takok nabi ku ya tenanan sampai Sayyidah Aisyah enggak ada wanita yang saya benci kayak Nisaul Ansor. Wong kok takok bojone wong, mesti takok kanjeng Nabi lho. Ora istilahno ora takok Rasul takok bojone. Nabi malah bilang orang ngono sak nikmatin Nisaul Ansor. Ape wong wedok Ansor. Jadi rasa isine gak menghalangi dia memperdalam agama. Kowe ape mbok tiru? Ono majelis taklim wong ayu kowe mbok ngarep. Mbok ulang. Kowe mesti apal iki ayu kan. Mbok apal iku ora kok materi napa? Gak wae. Kowe wong mikir ki ora nabi. Imanem iku sepiro. Jadi malah ada nabi malah ono teori usul fikih ono kias ma'al farid. Ono kias. Oke, kita sepakat nabi itu melakukan tapi dia nabi. Nabi itu dikawal hidayah pengira. Lah aku dikawal apa? Kawal sahabat itu. Nah ini kan, yang seperti ini pasti ulama itu bilang saya, karena kalau mau istimbat, misalnya bolehkah seorang lelaki mengajar perempuan? Secara riwayat boleh, karena Nabi juga ngajar perempuan. Tapi terus gue istihad, maka siapa saja boleh ngajar perempuan. Ustaz Mesum ya kayak ngawur sembrono. Ya serau sama nih ngono, sebabnya kadang nih Nabi ku mulang ngomong itu perlu diulang. Sing lanang ya perlu mulang, tapi perlu selamat. Terus nyarai ngono ae ora usah. Ya sing lanang ya perlu mulang, tapi perlu selamat. Nak mulang mbek selamat kok ta'aruf, ya milih selamat. Sing mulang yo ora kowe, kok ustaz ora kowe. Kok jare golekno guru sing umur 72 tahun. Sampai sahabat cek gede kok. Nah, saya ulang lagi, yang seperti ini ulama pasti ragu. Makanya bilang kultu wa inti kata Sidina Umar, kalau Anda ragu dalam beristimbat, katakan saya kultu. Sehingga kalau nanti salah Anda tidak diisnadkan ke Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa seperti itu kalau istimbat, maka menurut Allah dan Rasul begini loh, barang salah kok isnadkan oleh Allah. Makanya sebetulnya mengatakan saya itu lebih sopan karena jaga nih kalau salah itu jelas yang tanggung jawab tersangkanya. Memang ya ada resiko, misalnya uang nak sing atine pas-pasan, ikhlasnya pas-pasan terus jadi anania, jadi ujub. Tapi insya Allah kita orang potongan ujub. Ujub iku itu digopo. Paham? Kadang-kadang nak saya kan mungkin potensinya ujub. Lah ujub di dunia ujub. Kalau buatan terlintas lah ujub-ujub. Makanya saya ulang lagi ya. Lah kayak seperti ini, dari hadis kan Nabi itu mencintai 3 hal, 1 wewangian, 2 perempuan. Terus mbok mafhum, makanya penting. Pecinta wanita itu penting. Sebagaimana hadis ini goblok ngono. Yo wis, iku cangkemmu sing ngomong ngono cangkemmu. Saiki Nabi ku awal jadi Nabi, karena beliau jadi Nabi sausé zaman Fatrah. Ngono ben kowe ro bedane mbek Nabi. Ajane karuan beda arep terangno ya ora paham. Ngono mosok Nabi dadi Nabi rak berzaman Fatrah, zaman selama sekali enggak ada Nabi. Ini 600 tahun. Kalau Nabi diutus itu anggap aja lahirnya pinten 570 gitu. Berarti diutus tahun itu 610 gitu. Rata-rata orang hitung Masehi itu pertama jadi Nabi berapa? 610 gitu. Karena rata-rata penanggalan kita itu Nabi lahir 570 ya sekitar ya. Terus jadi Nabi kan 40 tahun. Berarti pinten? 610.
Kalau saat ini kan terpaut sekitar 14.400 ya. Kan sekarang anggap aja Masehi 2000 gitu. 18 ya, terus Hijriah itu 1438. Anggap aja saat ini kan terpaut itu 1400. Bener kan berarti napa? Kalau kula hitung itu 610. Berarti kan tafawut itu 1400. Kita tafawut global ya guys, Pak. Ora rungokno ya. Nabi itu kan pertama jadi nabi di zaman fatrah. Dan perempuan itu ada masalah-masalah pribadi yang nggak diketahui oleh orang lain kecuali oleh Nabi. Sahabat nggak ada. Lian kados Ki Fuad Ki Misbah ora ono sing aran Risalatul Makhid itu ora ono. Nabi gawe ajaran rupane salat, terus wong haid iku ora oleh. Ning poso kon kodho, ning salat ora napa? Terus jilimet meneh. Haid iku ana aqallul haidi, ana aksarul. Ana adatul. Iku rungokno tenan. Wong kula nganti saniki kita mucal Musnadus Syafi'i kalian lari-lari sarang. Wis rungokno ya. Bayangno zaman awal lho, ya aja bayangno saiki wis ana pondok-pondok sing ana kitab Risalatul Khair ana gambare barang macam-macam. Oh ya ana usah nganggur gambar. Putahe wabar spidol apa nak rontok. Napa ki Mas, Bah? Nah Askon, Monten terus wis pokoke seru. Sukono nganggo sing aran ya do kanca kula. Sering tuh tuan wala. Lha ki roh dhewe ada gambar. Ruwana ya. Saiki wong wedok pas haid oleh salat ora? Enggak jawab ya. Enggak boleh. Problemnya adalah ada semua haid itu standar. Akhirnya Nabi mau tidak mau perempuan itu tanya, ya Rasulullah, saya ini mau tawaf tapi saya kok haid. Nabi kadang ngendikan ya datar. Inna hadza syai'un kata bahwa ala banati Adam yes. Nduk kayak haid itu rasa ngeluh, rasa macam-macam. Isiku sesuatu yang ditakdirkan di banati napa? Adam. Cuma ya karena kamu haid enggak boleh tawaf. Kebetulan ini masih normal karena yang tanya Sayyidah Aisyah. Tapi ada perempuan lain namanya Hamna. Itu tanya Nabi gini, ya Rasulullah saya ini ahrokudam. Ahrokudam tuh harok itu, ben sampean yang ngaji fikih, ben roh fikih. Karena ini dibakas Quran, wa yas'alunaka apa? Adil mahid, qul huwa apa? Adan fa'tazilun nisa apa? Fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta apa? Yadhur. Dan haid ini penting sekali karena ini bisa penanggalan sholat juga penanggalan tolak. Ya napa penanggalan? Kowe ngloni bojone wong sing wis dipegas, mbok nikah iku sah ngenteni beberapa kali masa haid. Ini penting sekali bab haid. Bab haid penting nak gambare mbuh wong sing gambar barang. Terus perempuan ini tanya gini, ya Rasulullah, anak imro'atun ustahadu. Saya ini perempuan yang ahrokut dam itu banyak sekali. Kata Nabi, innama hiya raqdatun min raqadatis syaiton. Itu ndak haid. Raqdah itu pokoknya penyakit. Gampang tak terjemah sing gitu. Gini saja, kalau kamu ngalamin itu sumpel. Nabi kemarin masyhur kan inna wa la yastahi napa minal haq. Nah, Nabi ketika ini ya vulgar gitu. Pokoknya kalau ngalami itu ta'assub itu kon napa terus tadi kan nyoptek. Itu lebih dari itu ya Rasulullah, sudah saya softtek masih jebol. Terus fasyud dia kamu cancang softteknya. Nabi itu marah nganti detek. Nah ini bayangkan. Di awal Islam itu tidak ada ustadz, nggak ada pondok, nggak ada gambar haid. Sing abang sing belum ada ustadz nganggur sing bidangi haid. Belum ada majelis taklim, rongono muslimat, rongono fatayat. Rongono Aisyah, rongono macam-macam. Terus takoke mbek sapa jajan? Mesti mbek Kanjeng. Mesti bener ya jelas. Engko mergo nek ditakokno wedok liya jek takok lihat itu. Takok lihat. Ujung-ujungnya terakhir takok. Jadi engko lempar-lemparan. Karena apa? Haid dan nifas. Nah, cara mriki napa? Mus nak darani istihadah. Istihadah. Wong Jawa-Jawa lah darani istihadah gitu. Orang bahasa Arab yo, kita wong awam darani yo. Ngiru ngono terus. Saya ini kan punya banyak santri perempuan. Itu sering istri saya juga tanya. Ada beberapa mbak yang kadang haid itu melebihi 15 hari. Saya dulu pertama ngiyai malah ada mbak yang seumur-umurnya itu istihadah. Nah itu kan butuh jawaban. Dan zaman Nabi hanya Nabi yang bisa jawab. Akhirnya Nabi jawab seperti itu. Nah, di antara jawaban itu gini, Gefa. Dan itu saya fatwakan di mana-mana. Makanya saya mohon sekali yang ngarang sabda itu disederhanakan lah. Jangan bulat-bulat kayak gitu. Ono kompetisi kok. Ini kan ono kompetisi nih. Abang wireng ashon, kok musuh askor rapati abang, berarti sing haid sing ashon. Nah ashon munten, be ashon ramunten sing menang yo ashon munten. Kan ono kelas mene ning. Tapi mana yang diputuskan haid, mana yang tidak kan. Nak sing para spesialis kan. Terus Nabi ngendikan gini gitu, Pak. Itu sama cari nanti di bab istihadah di kitab Nabi ngendikan gini. Nduk, nak kowe ngalami keluar darah terus, ya tadi nganti baru aksarul haid nganti melewati apa? Aksarul apa?
haid. Umumnya kita kan meyakini aksarul haid berapa? 15 hari. Tapi adatul haid kan 6 hari. 6 apa 7? Umumnya kalau di Magelang gawe adat. 6 sampai 7 gitu. Oh, cuma itu 7. Ora melok haid kok. 6 atau pinten? 7. Buat ini kita ijek nerang, makanya kula itu kepentingan terang. Ya anggap 6 sampai 7. Terus dawe Nabi ngene, "Nduk, kowe ngambil haid hari haid. Maksudnya sing diputusno haid itu diputusno ora salat, ya diputusno ora poso. Karena kata haid ini kan bagi orang alim itu langsung punya mafhum. Nduk, haidno wae sesuai hari sing sedurunge qabla ayusi bagi ma asobati. Putuskan saja haid kamu itu kayak hari-hari sebelum kamu mengalami penyakit napa? Istihadah tadi. Intinya misalnya punya penyakit itu Februari, Maret, terus begitu. Ternyata zaman Januari haidnya dia 6 hari. Ya sudah kamu ngambil 6 hari. Terus ya ngene nduk ngene terakhir Nabi ngendikan gini. Sama siapa alteknya? Kama tahidun nisa'u fatahayyati. Yes koyo umum wong wedok haid, fatahayyati. Ya begitulah hukum haid kamu. Paham ya? Artinya kalau Maret dia selalu keluar darah sampai 20 hari, 30 hari, April juga gitu. Dia disuruh ngambil zaman belum kena penyakit. Itu kenanya berapa? 6 hari misalnya. Atau kalaupun lupa, ya sudah takut umumnya orang, umumnya haid wong normal itu berapa hari? Kama tahidun nisa fatahayyati. Ini penting saya utarakan karena sekali dikatakan haid itu hukumnya banyak sekali. 1 dia enggak boleh sholat, 2 enggak boleh puasa, 3 nak terus ora oleh keloni. Ini kan jadi dikatakan haid ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya haid berarti cawe wedok istikhadah selawase ra sholat, wong selawase ngetokno. Gede. Itu kan ajaran sesat. Mana ada orang enggak sholat selawase mau perkara mengeluarkan haid, kiai ini geblek darah nih haid. Mulane akeh wong ora daftar dadi wong alim ya karena ruwet. Daftar kiai itu masih gampang, bebo khusuk tahlilan so kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. Wong ngetes sampai takok sing bulet, kadang ngetes. Nak takok bodoh wak kali kenal, nak takoke setengah alim. Mau apa nyolu cara Jawa. Lan cukupan gede ulama, saat ulama itu wong do bingung, cukup bingung-bingung no. Ya kalau nak takok ikut ulama be, kok kiai mulya diajane mulya ulama. Tapi aku tetap nyucuk kiai. Mergo manfaat kiai itu betah tahlilan betah. Wiridan betah, ngimami traweh betah. Kiai ulama ra betah, ora ulama ora parah ulama. Kena ben salat di Basali, cek bae Lukman Basali jok sepos nak salat iki. Nggo mobil serenan. Golek masjid sing pun badhe komat. Wah, golek masjid pun badhe komat. Itu tengguri gelar saja. Bagaimana tuh mikirin mobil? Terus Imam Salam itu enggak mobil malah bodoh. Dulu saya itu janggal. Mbah Mun dia nggak nak tindak sama santri. Itu nak tindak kok cek khutbah terus itu. Ora sampai nopo? Apa menjelang nopo? Salat, ya terus wudu, makan terus salat. Dulu saya itu janggal. Kenapa sih ulama-ulama begitu? Meskipun saya melakukan itu ya, tapi kan kalau saya melakukan kan karena beling memang saya itu. Ya beling kalau salat sering di belakang. Ternyata itu memang sunat cara bagi ulama yang karismatik itu sunat. Kalau nu dikonco tenan kalau konco akrab. Nilai Lukman nggih kenal konco kula akrab, mun dadi kiai. Teng Gondan niku 4 kilo dari dalamnya Mbah Mun Gondan. Pas khutbah Mbah Mun ra awal. Ning sofa awal. Runtusan berloro. Coba bayangno. Kiaimu kan sing roh goblokmu, roh naifmu, roh nakalmu. Saiki kowe munggah-munggah ngut bayi. Gak runtusan. Iku berjumatan. Kok apa ya Gus Mbah Mun Jumatan iki ra kelaran. Iso bayangno ngut bayi Mbah Mun Mbak Arwani. Semenjak itu kiai ngerti ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib. Mbok piye ra jadian rembukan sing enak Jumatan go guri. Iku mergo ngenakno napa? Khotib. Dene khotib PP mlepuk macam-macam iku kok aman, bebas ya bebas. Tidak aku terus ra yo. Jadi wis so bayangno Mas. Mungkin nak Mustofa ngut aku cek wani apa donome malah tuwa dekne umure. Tapi ini Mbah Mun sepopo karismatik. Terus gue ngisor, terus khotib kan mau enek bareng. Khotib ora sekedar ngomong munggah bareng. Oh, runtusan Kang, gak setruk wis apik. Terus aku, oh nak ngono sirine, makanya kejut lah ya ini cerita. Terus ada kejadian basal seperti itu, Mbah Mun terus ke istihad, kesunatan Jumatan go guri. Anut basal yo ora iso maksudnya iki cerita. Paham ya? Iso enggak kamu istinbat terus simpulkan demikian? Enggak bisa. Mulane kiai-kiai alim sing Qur'ane lanya iku jarang ana semaan murid teko. Lha iku ora teko ora layak apa meneh teko. Malah runtusan. Malah batini di akhir wal asri malah. Ora falahu ajrum ghairu mamnun tapi kata wasab lagi. Nah,
Kalau di era Mbah Sahal saja ada istihad yang kita sadar kias ma'al farik. Di era Mbah Mun ya begitu. Apalagi zaman Kanjeng Nabi itu ada potensi. Kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farik. Ada pemisah. Karena Nabi ini spesial. Sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatan sholat yang soft awal ya sudah seperti itu. Tapi wong alim-alim kok soft guri. Ben urusan wong alim ki aja melok. Wong kula rapi ambek Gus Koyi mak alim-alim wong langsung ki Mansur. Nah, Jumatan gue guri awal pager. Enggak salam ya terus. Kudur. Aku di sini janggal. Bareng wis ngalim terus gak janggal kan padha ngalim ya akhirnya ngerti. Engko kula nate disuwani khotib. Khotib dengan kula nate ana siswan kula. Gus. Ngapunten Gus, kula niku khotbah kan. Sebentar Gus kok khotbah jenengan. Jare sapa khotbah? Aku ora taruh anakku. Oleh muni piye, Mas? Nggih matur nuwun aku yakin. Nggih matur nuwun aku ngoten. Wes kesing pede yakin ra taruh. Sementing aja suwi iku sing masih ora paham lah nak suwi temangkel lah. Ya Gus boten. Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini Kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngetikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba? Jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Cara kene saiki kena HAM, kena semprinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe ape ngiasno Nabi cilik niru Nabi Aisyah. Cilik setruk iku yo. Bocah kok ngono. Paham maksud? Kamu boleh berdalih aku ngawin cilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah. Oke, mungkin secara halal enggak masalah, secara halal dinikahi ora demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu yuk apa cara kene? Sapu tangan. Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, setelah dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya jika ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya Misbah. Misalnya mustakmal di fikih, Ki Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Ki Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Ki Misbah kena tangan yang sudah wis tak go nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudira mukhalifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Taghayyur. Tapi kata Aisyah zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah nujunubun, kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin, takoturnya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Nama ke wadah tadi. Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah itu garwane Nabi tapi serota sepuh. Ya sahabat yo ono takok ngene Mas Abu. Ya Ummul Mukminin. Kula niku ndek bojo ayu. Niku nak ngambung bojo iku batal poso ta. Jadi rengokno. Jadi udah lucu. Aja takok aku, Fari Nabi aku pas foto ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas foto itu Aisyah mergo ayu. Ya ini cerita. Mbok Maimunah apa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya takok Sayyidah Aisyah ya Ummul Mukminin inna wa la yastakhimuna al-haq. Allah itu kan tidak malu ngendikan barang apa? Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya Nabi kobalani Rasulullah bahwa soal biasa Nabi pas soal ngabung aku, tapi Nabi tetap pos. Itu artinya kan, coba kalau nggak ada Aisyah, ya kita kok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulangi hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah itu detail kalau ngendikan. Kuntu ufariku mani yamin saubi Rasulillah wa shollafihi. Nabi itu kalau habis junub, terus ada mani yang tercecer di sarungnya, itu nggak perlu dibasuh, cukup ufar itu tak keroh, itu Nabi sholat dengan baju itu, sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i al-mani nopo tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan, dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono Mas Abu, bojo wis ra bakat pinter. Dan misalnya bojone sing kene kabeh, kan wis ra bakat pinter. Nggih atas sing lanang iku
Empok ora tau di dhuwit. Pokoke riwayat itu seputar dhuwit. Jadi empok bojoku iku boleh rapi. Aku nganti saiki ora tau jenenge dhuwit akeh. Melarat terus. Gak tau riwayat tahajud kayak takon ae gak gelem. Bojo kok elek. Mulane aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Ngenah bojone mau urusan sitok. Bojomu ngono ora? Aja rasane ngarepe ngakeh haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus, 2 tahun seneng untuk warisan badan iku melarat malih. Aku bolak-balik sowan wong itu. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duit. Cuma kadang dibahas halus muni rezeki, tapi maksudnya yo muni rezeki wis bahasa kamuflase nih. Artinya nah Aisyah boten nggih, Pak. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batal atau ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, kalau sama Aisyah hormatnya, yang tanya yang lanang kadang jadi Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Dari Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siamul mutatawe amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak. Apa namanya puasa sunat? Terus takut sing sahabat tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iya. Nabi ku tahu, esuk-esuk kok aku. Ya Aisyah ain bagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi mazhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tabyitu niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu tidak wajib nginepno niat asal urung sarapan loh. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, asal bar subuh urung sarapan urung ngopi, bar ngopi ora oleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya umat mukminin, dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi wis niat poso. Bareng ngono ana seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sari. Terus menikot dimini. Maksudnya wis ndi tak pangani. Intinya terus membatalkan puasa. Dadi aku roh Nabi poso sida yo tak bolak-balik. Ras sida yo tahu bolak-balik. Terus lama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras itu. Dari siapa coba? Dari Aisyah. Kowe iku bojo tenan kan, iku donya akhir. Lah senenge Nabi nang wedok kaya ngono iku. Terus kowe maca hadis iki, abi yo seneng. Bocah kok gobloke ngono. Iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo nu termasuk bab iki rada bejo. Kulo nu sering ngerti suwani tiyang mau takok ngene ya rada kurang ajar ning takok rada kanca kulo dadi wani kurang ajar kulo. Gus, kok saged iki bojone jenengan ngaji mbek jenengan, nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku mrene kok. Dekne iku wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok mergo bojone. Kulo Habib Hasyim Muzadi di antara pidato sing kulo kenang mesti tok. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Godene dikonco kiai sama maca Fathul Wahab, maca Fathul Muin. Gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawi. Akhirnya dadi wong goblok nganti mati. Mergo mulang takut ndak. Kowe nak mulang terus waret. Terus suwen dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone akeh lho. Akeh mboten. Hafiz sing nalanya mergo bojone yo akeh. Kula dikonco hafiz sing nalanya tak takok lho kula anggere terus. Apa nak deres terus anak wareg. Wah, kula syukur bojoku ora jenis sing iki. Ora jenis ngono ya tak kobal apa minta. Nanti dari cara Mbak Hasyim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojone. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok jadi mergoblok. Nabi sampai Kulo punya cerita lebih ekstrim dibanding itu, tapi kiai ini lulus. Ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kifat, jadi tahu santri ini mau 20 30 akhir lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa nih, di depan ngomong jenggoten yang ngomong Mustafa. Jenggoten khusyuk maksudnya. Khusyuk lah Mas Mustafa. Iku anak sing cilik, umur 30 Pak, dibrekno ngarepe meja. Ngaji terus. Orang umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning omah gitu. Iku mboten diparani ning. Ning musala iku diparani. Umumnya bojo ngono lah nak ngamuk kan ngenteni. Iku ora diparani, anak iki berno ning. Piye? Mane bojomu sing saiki wis apik. Wis maju lah. Oh, bojo ngeri tenan. Mulane kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampeyan ora roh, pokoke saiki mboten ora. Mbok sampeyan nek kare pangeran sing roh. Imam Sibawa. Niku senengane ngarang kitab.
Imam Sibawi darani Sibawi iku mergo ambune koyo apel. Ganteng Mas. Wis ngono ambune koyo apel, Mas. Ra koyo Mas Sibawi ora koyo ambune koyo apel. Kabeh wedok wedan jenenge Imam sinten. Ganteng tak isih enom. Pas dekne alim pas umur-umur produktif sekitar 36, 32. Walim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya menulis. Kitab iki dipindah kitab nulis. Nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab. Kalau bahasa Indonesia kayak Injil. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia aku muni Alkitab doang. Injil Mas Brono Imam Sibawi. Mari dene ra wong Indonesia. Kitabe ora ono jenenge ya. Gitu. Kalau bahasa Indonesia itu. Singkat cerita itu, bojone wis marek-mareki wis beda itu tetep ngono. Wayu ada bojone. Wayu mos ora elek yo ora. Saya elek men goreng tempe terus tambah elek. Terus saya bocor mikir, aku nganti dibaroi mergo barang iku kitab. Suatu saat paginya mencoba iku kertas entek iku ngarang, mau pasar betul napa? Nah saya gak kata fotokopi, mau pasar ya atuh. Dobong kitab. Pikirane sing menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. Rupa-rupane wis dinapa? Apa Imam Sibawi kitab kuntis tak opo? Gara-gara kitab iku ora tau ngurusi aku. Dipegat bojone, mangsane ora milih. Imam Sibawi ngaboti kitab megat nopo? Imam Syafi'i gimana? Imam Syafi'i ora wani rabi wong gedhe, ora wani rabi ning jare Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Dadi tidak rabi ngomong ngene, iki kena mbok tiru. Tapi ganteng, syaratnya itu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam terkenal. Ngomong ngeten, diumumno. Sapa sing gelem rabi be aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat ya siap ra tak urusi. Wong aku sibuk mul. Terus syarat ketiga, kegiatannya gak ada jajan, aku mulang santri. Jadi syarat itu. Jadi syarat itu tuh pinter gawe jajan, sing pas aku mulang. Karena ana wong ngaji tapi udah dikai jajan. Sebenarnya gawe jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa gitu ya min ahlil khairi wasolah. Siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Ya iku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau ukdumi. Pokoknya iku gawe no jajan ngene layani gawe no jajan. Terus diulang ngaji ngono nganti kapundhut. Saiki mboten. Dadi wong dhisik ku saking senenge ilmu iku bojo iku digolekno kriteria sing nopang ilmu. Saiki ora. Mulane ditakobal wa bina minkum takobal ya karim. Kulo susah. Susah. Wah, akeh wong alim tuntas yakin gara-gara sitok tuntas pun. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca-muin. Salene dunia hafid sing rada lanyah akeh. Ilang gara-gara apa? Oh ilang apa, Bos? Oh ilang. Jajal lah wis nglatihan omah-omah. Latihan omah ada istiqomah nggih pengajian apa ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya wong alim apike iku untuk ning sing anake kiai sing ya tradisi berjuang relatif gampang. Tukarane itu terkendali. Misalnya tapi tidak harus ning gede loh. Pokoknya ya sing dia tradisi berjuang lah. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk apa? Berjuang. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau lu ngerasa non, tapi tidak harus anak kayak gede, betul. Makanya yang soleh lah. Engkau nak misalnya soleh, kau pokoknya anak PKI lah, pokoknya saya. Wah, nggak temen. Oh ya, yang penting ngerti pentingnya nopo. Aku lalu ngerasa non. Saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji. Besok saya ngantor, ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya Bapak dulu. Terus kemisnya ngajar. Kalau kemis ngajar di Sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan iki ora pati roh. Aku yang ngomongin anak-anak iki ya, ayo dikeramat dhewe aja ngenteni keramatku. Dadi engko. Dadi engko ya pokoke padha uripe ngono. Lu antara kula bojone iki kudu dikeramat dhewe nek ora wis tak kobal wa minan tak kobal ya kan. Nah ini kan ini seperti itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya itu heran sama Aisyah gini, saya itu punya Musnad Ahmad ya, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid itu ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid itu Kifuat, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja. Bahwa pernah peristiwa itu terjadi. Dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa.
Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau enggak ada yang diharapkan kita puasa. Kowe bayangno di bojomu ayo. Nak nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi, masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah. Cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu udah harus nginep niat. Buktinya Nabi pernah puasa setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener solihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono sarapan 3 bulan, ayo Pak poso. Kabeh kersane pangeran. Bojomu nak ngomong ngono kadane aku tak kei duwe yakin. Oh tak dia yakin. Kapan aja terjadi, tapi dibodohi loh. Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sama tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu iktikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari. Sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya iktikaf di masjid. Sekarang hitung saja Gefwan. Andai kan Nabi tidak figur yang menarik di mereka, dan andai kan Nabi adalah figur yang jorok, yang enggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa akeh itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Neng bab nopo ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Umumnya wong kecangkeman wong wedok. Dan luwih kecangkeman bojone, mergo roh eleke. Tapi Nabi digarwa semuanya menjadi solihah, hafidhah, dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar. Ning dinggon wong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis, iqamatul haq. Sampai enggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa? Kota Latu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah istihad, kita percaya Sayyidina Ali, ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sama lihat di hadis-hadis itu. Wiridan yang saya baca kalau habis ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa bihamdihi adalah khalqi wa ridha nafsi. Itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba. Andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada enggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bojomu di kenangan ngene ta ora aku takok. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe. Jadi Sayyidah Aisyah. Nabi nek seling pangeran, aku rak wis ayu gak kanggo. Ya saya wayu, wayu banget, ayu banget. Enom. Wong jenenge Khumairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu Malang. Malang berarti. Terus kene Mardi, ngalor ngidul. Terus rumah. Iku Nabi nak wae salat ya nangis. Dari Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi sebab fikih. Boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah Nabi itu kan Nabi ora engke koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar gon salat. Wong engke pol mati Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar gon. Ya mesti tunggoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir. Dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana gon. Tapi ora tau ono wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esuk disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar kon. Ya kamar sing dienggo sare, iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah ku turu iku jek nglekok. Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali nang Aisyah. Dari Aisyah, aku tak terusno turuku. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor kakinya apa cara kene? Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi sujud tak sujud dong meneh. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu lah ngamuk. Salat krabeni kon mikir. Oh, ora mungkin kowe padha mek Nabi ku semua. Mulane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa? Mulane nirumu paling Nabi salat adep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan ngono-ngono tok. Enggak mungkin ke niru. Iku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Enggak apa-apa kalau ada orang sholat, ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Aisyah. Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab inna mayuridu yutiba amkum muridsan apa halal baiti wa yutahhiru napa ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna
Fala takhdhna bil qawli fayat ma'alladzi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam ma'ruf. Terus wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa aqimus. Coba. Garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Wa qarna fi buyutikunna. Mereka ada ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat Qurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggalkan Nabi, metu, sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Saya eling bojo liya terus sampai marani bojo liya. Nabi aku serodo bosen dari Aisyah. Hasil singkat cerita, Aisyah itu yang wedok, ditututi. Dan Nabi sama sekali enggak tahu kalau ditututi siapa? Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baqi. Bayangkan jangan Baqi yang sekarang ya, banyak listrik, banyak macam-macam. Dulu. Artinya, aku saya kan bantah, kok iso ora roh padang ngono cek goblok ngono. Wong jaman dhisik kok bayangno. Bocah peke elek. Kulo sering bantah wong elek-elek. Kok iso Gus aku ora kan ramene ngono bocah kok ora. Wes repot-repot. Nah ini kan masa masih nerangkan bahwa biba ilayya min dunyakum atibun apa wanita. Waktu itu mbok pahami seneng wong wedok sunahe. Nabi terus mbok tiru seneng sing sampangan. Singkat cerita itu ditututi Kefal. Ditututi. Ternyata Nabi Moro Baqi itu Nabi penuh dengan kepanikan, panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya orang soleh, hanya orang soleh itu kalau ingat akhirat kan, ya mesti panik. Terus ketika mau masuk Baqi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa inna insyaallah bikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa inna insyaallah bikum. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu kayak metu, dia tetap tinggal turu. Kadang malah mangkel dikancing, bar iso mlebu. Jadi mana mungkin bojomu dadi dokumentasi hukum? Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi iki padha dene. Dadi bojone ya ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye ngene iki. Wah iso tukaran perkara blonjo terus nganti mati, paham ya? Makanya Nabi yang napa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Para istri Nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa Rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita di sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma' alaih itu dua. Satu para habaib dzurriyyah, dua azwaj. Apa? Azwaj. Karena azwaj ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib dzurriyyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah. Paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak besar. Begini, Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya kalau bahasa halusnya itu intakola ilar rofiqil ala, saya ulang lagi ya. Jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa? Intakola ilar rofiqil ala. Bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil apa? Ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rohimahullah, misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila rahmatih begitu. Kalau Nabi apa istilahnya intakola ilar rofiqil ala. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja, ini karena yang mudah dipahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak senang Sidina, gak cocok. Ya biasa lah orang gak cocok. Wah, Mustafa kira cocok, ya cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, gak cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku terus awor gue terus cocok ya ndak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya ora penting gedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji ya biasa. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini. Dong saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyhur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi gak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah apa? Saum itu haram. Saum itu bawang merah maupun bawang apa? Putih. Kalau bahasa Arab yang saum basol itu ya. Kata Nabi, enggak, bawang itu enggak haram. Cuma saya beda dengan kamu, saya ini enggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan apa? Bau. Fa ini unaji malam tunaji. Fa ini unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Maknanya Allah.
Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebunuh. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun tidak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan apa? Singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara dohir saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, makanya saudaranya Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, makanya saudaranya. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba, mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak. Pak, kok mati zaman urip aku loro kemudian buat tinggal mati mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih, utangnya beres kok sih. Anak-anak warisi sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi manduk. Nabi karena sudah sakit sekali nggak ngendikan manduk. Sama adiknya diminta siwak kamu tak pek. Dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Oh, kok keras. Ulainuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya kalian saya haluskan? Terus dicokot apa digegeti apa? Siwak kayu itu ya, udah duluan. Araf gitu. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali, dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki katanya apa? Apa ludah saya ada di ludahnya Nabi karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalyen, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki lafi riki kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya. Nah, sudah karena Nabi mau ngendikan. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah, itu kan di kamar. Ya. Ada keluarga yaitu Abdurrahman dan keluar. Kata Nabi, saya panggilkan Ali. Saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam ahli hadis. Bab manaqibi Fatimah Zahra. Manaqibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal kalau orang nggak kamar itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kabundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya ahli sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur zaman tarik di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur itu Sayyidah Aisyah kan naik hitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin qolaha adalah Allahumma ma'arrafiqil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang, paham ya? Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk dari khasnya ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nabi kata Nabi, ya Nabi, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhu konfi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Terus Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepat guyu. Itu kalau gak orang soleh. Woi, jarang nih, saya ini kasus semua sakit. Tak hormati saya ini untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Dari obat-obat piye melakukan itu ingin. Karena terus kan, ngus bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur itu sendiri. Cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarro ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarro ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa. Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Coba itu kalau udah orang soleh kan. Nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia. Masih umul mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar. Tapi jangan bikin pusing, wanita siwaha kasiro. Ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah. Mangkel dia masih ingat, dikomentari. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah. Tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir. Ganti yang lain. Wanita siwaha apa? Kasiro. Perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah
Sudah apa? Masalah. Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah, sampai beliau wafat itu kalau menceritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah, enggak ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sitkon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, saya tapi ingin sholat. Akhirnya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah, karena dia tidak cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bainal Fadl wa rajulin. Semua kata Ali diganti rajul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid. Yuhada bainal Fadl wa rajulin akhar. Enggak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulane kena gedeng wong mau nyebut iki ono sanate. Jadi mulane terus wae ora gedeng wong ora usah sebut apa jeneng. Yuhada bainal Fadl. Fadl itu saudaranya Ali Fadl bin siapa? Bas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah itu enggak. Yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa baina rajulin akhar. Sampai singkat cerita suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam yang saudara-saudaranya. Man rajulun akhar. Rajulun akhar itu siapa? Aisyah itu enggak jawab. Yang jawab Sayyid Abdul bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Wah, jadi kaidah ahli hadis kalau ada disebut rajulun akhar itu Ali. Sayyidah Fatimah itu aslinya rapati cocok sama Aisyah, makanya rata cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Hala. Itu Hala itu Khadijah. Yang dipakai dalil NU Haul. Tapi kok untuk dalil kok kuno barang ya ora. Nabi itu kalau sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu makan-makan itu. Nyanyi beliau wedhus pokoknya makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarganya. Makanya beberapa NU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang Khadijah. Yang saya ingkar kan dibahasakan haul. Saya tidak tahu itu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementara ngojo kowe njuk kholi terus wae ngel-ngel wong. Lah di umat kok njuk napa? Aneh-aneh. Hal itu kalau datang, itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus? Ajus itu tua sekali, sudah mati lah. Waqat abdalakallah dan kau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya. Lu rasa bakat sing wis mati. Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan dia tua wong. Di nikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun, ini ada sanad musalsalannya semua guru-guru kita cerita. Gue nak guru mau guru sipir ya raro. Nah terus Nabi itu ya unik, meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkel sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh marahi lucu. Fatimah, kowe kepengin Aisyah menghentikan komentari ibumu? Nggih ya Rasulullah, wong nggak komentari ibu. Tapi Nabi yang mengorai Aisyah kan masalah nanti. Mergo bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi yo pinter mah dari didik Aisyah langsung wah ini masalah. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. Ya pokoknya pinter, no? Pinter, satu terang, pokoknya pinter. Kandani ngene Aisyah bin Ramen ngomong ngono. Kandani sebuti ya Rasulullah. Ibuku luwih hebat timbang kowe. Ibuku iku rondo untuk Joko. Kowe ayolah iku piye-piye iku perawan untuk Dudo. Aja Aisyah diingatkan sisi. Coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dhek niku perawan untuk Nabi sing wis Dudo. Iki eling terus Aisyah. Iya. Semenjak itu ora tau komentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah. Karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah, itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu jangan masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, kowe kan orang duwe seni. Wong roh kowe kepen ngamuk. Kere ben wayo, aneh-aneh modele. Ayo polahe. Nah, ini kembali tadi ya. Jadi jangan kira cara Nabi senang perempuan itu kayak senangnya kita pada apa? Perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang haid. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum haid? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang haid. Belum ada ustaz-ustaz nganggur sekarang haid sampai digambar. Nak ngarang haid apa? Jangan digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Hudi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang dah. Sekarang ngelanang kabeh. Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang diriwayatkan Hamna,
Itu ada di gitu saja ya. Kalau suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah nggih Fuad suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa terus dia keluar darah terus sampai berbulan-bulan. Ya sudah setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari ya itu jadikan hari haid. Liannya dihukumin apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngendikan fatahayati kama tahidun bisa. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda, berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah, kalau segi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa. Tapi nak murid niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nak didokumentasi, dolla wa adolla sesat dan oh hukumnya harus yang bener kok dia apa? Didokumen. Nah, makanya teman ini saya Nawawi ngendikan apa? Li anna kullama kana lillah seperti ini Bu. Wa hadhil khisalu allati waqa'at napa? Li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar saya Nawawi napa? Wa hadhil khisalu allati waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li anna kullama kana lillah laisa minat dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat, kita punya rumah, benar numpang ning wong liya ngel-ngelo, kita nganggo pakaian ben ra udo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasidi fil Majalis Ar-Raibah. Jadi ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Niru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik. Seorang lagi apa kias ma'al farik. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid sama Nabi itu ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah, kowe kan salah wis patah. Terus kowe kepengin murid niru kowe total koyo zaman Nabi ya beda. Kowe murid itu apik anut guru, tapi biasa wae. Kadang-kadang ra anut ya takono. Padha sarape ora. Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasa'i gitu. Misbah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorokan sama saya. Sebelum sorokan mesti tak ajari tentang Dawai Abu Bakar As-Siddiq. Maksud sebagian mereka ya ada yang habib sorokan saya. Beliau alim tapi ya tadi tetap tak kasih tahu. Kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin apa? Khalifatur Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatur apa? Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifata Rasulullah. Umar merasa tawaduk. Jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Jadi Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau jadi anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu apa? Sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan yang pernah ngaji saya sorokan yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit atau Nabi tersiksa atau Nabi terdesak. Orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal apa? Dibunuh. Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Da'ni adrib unuqah ya Khalifata Rasulullah. Lepaskan saya akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, "Kenapa demikian?" Ya dia tentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok tentang pendapatnya Nabi kita bunuh, kata si Asobin tadi yang orang sangat asobia. Abu Bakar pertama itu marah, ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi, Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang asobia yang terus saiki loyalis.
Apa saya bunuh ya khalifata Rasulillah bagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasul. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subbafi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu insafnya Abu Bakar. Tidak ada. Orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Spesial seperti itu. Orang tentang mesti salah itu hanya Nabi. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang salah. Coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasul. Lah aku biasa ngomong Mustafa Radhi turuti, gayane wae khusyuk. Biasa kan terus tak colok suwe jule. Oh suwe mut, ketileman dulu. Gayane wae khusyuk. Lah balik kula teko rene bahane disambut terus. Kenapa? Lali kula. Coba ambek kiai ini sing mulang. Nanti saulang pisan ketemu lali dan bedino murid kok bedino lali. Tapi aku yo ora gelo mergo lek sadar kali ya hadin ba'da Rasul. Wis ora gelo. Ngakuran nabi bodho iki biasa. Alhamdulillah ini mizan Alhamdulillah ini